Dr. Haji M. Aswin MM, disilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang kami hormati Ibu Sekda Kota Bontang. Saya tidak melihat yang lain nih, siapa saja ada, tapi yang kami hormati Pak PJ Wali Kota Bontang, mudah-mudahan sudah hadir. Yang kami hormati unsur Forkompinda Kota Bontang, hadirin tamu undangan yang berbahagia, puji syukur kita pada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti acara sosialisasi rencana aksi daerah pangan dan gizi Kota Bontang tahun 2020-2021. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini kami Bapeda menyambut baik kegiatan ini karena kegiatan ini mendukung rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Timur maupun RKPD kita yang sedang langsung pada tahun ketiga ini. Kami menyambut baik kegiatan ini. Hal ini akan tentunya bisa membuat indikator kinerja kita tercapai dan lebih baik lagi. Kami melihat dari data yang ada memang Bontang berada dari sudut SDGs itu berada di atas rata-rata provinsi maupun di atas rata-rata nasional. Oleh karena itu kami menyambut baik kegiatan ini, mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan seluruh komponen yang ada di Kota Bontang bisa mendukung. Kami mohon maaf, kami pada awalnya diminta sebagai narasumber, jadi sudah disiapkan, maka pada kesempatan ini kami sampaikan beberapa slide berikut ini yang mungkin berguna nantinya bagi Kota Bontang. Mudah-mudahan tidak mengurangi arti pertemuan ini. Pada tahun 2019, dalam hal kerentanan dan kerawanan pangan, dari 103 kecamatan yang terdapat di Kalimantan Timur, sebagian besar kecamatan berada pada kecamatan prioritas 4 sampai 6 yang berarti kecamatan di Kalimantan Timur, termasuk daerah yang ketersediaan pangannya sangat cukup. Namun apabila dilihat dari pola konsumsi pangannya, bahwa rata-rata pola konsumsi pangan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur terhadap kelompok pangan padi-padian serta minyak dan lemak telah melebihi konsumsi ideal yang telah ditetapkan. Sedangkan konsumsi kelompok pangan yang masih lebih rendah dari konsumsi ideal yang ditetapkan adalah umbi-umbian, pangan hewani, buah, biji berminyak, kacang-kacangan, gula, serta sayur, dan buah. Dari segi konsumsi energi Kaltim berada pada 2023 kilokalori per hari atau masih di bawah standar anjuran nasional, yaitu 2150 kilokalori per hari. Mudah-mudahan Bontang bisa mencapai ini. Kontribusi sumber energi pangan yang dikonsumsi yang berasal dari karbohidrat, kelompok pangan padi-padian, umbi-umbian, minyak, dan lemak, buah biji berminyak serta gula telah mencapai 74,49%, di mana hal ini lebih dari standar Kementerian Pertanian yaitu sebesar 74%. Sementara sumber pembangunan yang berasal dari protein, pangan hewani, dan kacang-kacangan telah mencapai 18,29% dari target 17%. Dan sumber pengatur yang berasal dari vitamin dan mineral, sayur dan buah sebesar 4,84% dari target 6%. Oleh karena itu,
dapat disimpulkan bahwa pola konsumsi masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur masih perlu diseimbangkan. Lanjut. Dari segi perkembangan gizi balita, angka stunting Provinsi Kaltim cenderung menurun di tiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2019, persentasi balita stunting mencapai 28,09%, di mana angka ini menurun dari tahun 2018 yang sebesar 29,24%. Untuk tingkat kabupaten kota, Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi kabupaten yang persentasinya tertinggi di Kaltim, yaitu sebesar 34,2%. Disusul Kabupaten Mahakamulu sebesar 31,2%, PPU dan Berau dengan persentasi 30,1% dan 30,2%. Untuk Bontang menduduki kabupaten kota urutan kedua, angka stunting terendah setelah kota Balikpapan 25,1%. Namun kami harapkan agar pemerintah Kota Bontang untuk terus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya balita, dan terus berupaya Artinya untuk stuntingnya sekarang sudah agak naik ya. Lanjut. Artinya Bapak Ibu yang kami hormati, dalam proses pembangunan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas gizi, khususnya di Kalimantan Timur, masih terdapat beberapa faktor penghambat yang ditemui, yaitu belum optimalnya produksi komoditi pangan Kaltim, konsumsi energi masyarakat belum sesuai dengan anjuran angka kecukupan energi, dan ketiga, belum optimalnya cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan terhadap keamanan pangan. Yang keempat, angka stunting dan gizi buruk pada balita yang masih tinggi. 5, rendahnya pengetahuan ibu hamil terhadap gizi janin dan bayi. Keenam, masih rendahnya sarana dan alat bantu tenaga pelaksana gizi. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk mengintegrasikan perencanaan dari berbagai sektor yang berhubungan dengan pengentasan permasalahan di atas, salah satunya melalui rencana aksi daerah pangan dan gizi ini. Lanjut. Penyusunan DRAT atau rencana aksi daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, Perpres 83 Tahun 2017 tentang kebijakan strategis pangan dan gizi atau KSPG, dan Keputusan Menteri PPN Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi. Sehingga dengan adanya ketiga instrumen hukum tersebut mempermudah bagi pemerintah daerah untuk menyusun menyelenggarakan aksi dalam Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Lanjut. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi merupakan panduan pemerintah dan stakeholder yang dilandasi komitmen bersama untuk merencanakan dan melaksanakan program kegiatan dan anggaran prioritas multisektor dalam kerangka intervensi spesifik dan sensitif di bidang pangan dan gizi. Muara dari rencana aksi ini adalah untuk meningkatkan kualitas SDM Kalimantan Timur. Dari penyusunan dokumen DRAT PG ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu 1, pengintegrasian perencanaan pembangunan pangan dan gizi di tingkat pusat dan daerah. Yang kedua, meningkatkan komitmen pemangku kepentingan terhadap ketahanan pangan dan gizi, panduan pemerintah dalam menyusun rencana pembangunan pangan dan gizi. Yang ketiga, panduan pemerintah dalam menyusun rencana pembangunan pangan dan gizi. Yang keempat, instrumen utama penurunan stunting. Yang kelima, pemantauan dan evaluasi pembangunan pangan dan gizi. Bapak Ibu yang kami hormati, rencana aksi pangan dan gizi disusun secara terstruktur dan terintegrasi dalam 5 pilar rencana aksi, yaitu
pelantikan sekda definitif, mungkin kami nanti tidak sampai berakhir kegiatan ini harus meninggalkan, tetapi selama masih ada waktu kami tetap berada di tempat ini. Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan nanti koneksitas kita semua akan tercapai. Kita berharap apa yang menjadi arahan Menteri Dalam Negeri, baik untuk kegiatan ini maupun kegiatan lainnya, Ibu Sekda bisa mengarahkan dan Bapak PJ Wali Kota itu bisa mengarahkan seluruh kawan-kawan agar bisa bersama-sama di dalam sistem informasi pemerintahan daerah yang terdiri dari 3 dashboard di sana. Ada sistem informasi pembangunan, sistem informasi keuangan, maupun sistem informasi lainnya yang diperlukan. Kami kira itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kawan-kawan di Bontang sehat walafiat semua, dan kita semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, hilaf dan salah mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Mute di sana, mute. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji M. Aswin MM atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya adalah pembacaan sambutan PJS Wali Kota Bontang sekaligus untuk membuka acara kita pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Sekretaris Daerah Kota Bontang kepada Ibu Insinyur Hajah Haji Erlina Wati MT. Disilahkan. Ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan salam dan mohon maaf berkenan hadir bersama-sama kita, khususnya di Bontang. Tapi karena ada kegiatan yang sama pentingnya di lapangan bersama Pak Dandim dan Pak Kapolres, maka beliau memerintahkan kepada saya untuk membacakan sambutan PJS Wali Kota Bontang pada acara sosialisasi RAD PG pada hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati, izinkan saya selamat pagi dan salam menyampaikan selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Bapelitbang Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Profesor Dr. HM Aswin MM, Bapak PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang, kemudian yang mewakili Dinas Kesehatan yang hadir di sini, dari semua yang hadir di sini. Kebetulan di ruangan ini Pak Prof ada beberapa yang hadir yang mewakili. Yang saya hormati juga Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Bontang yang hadir pada virtual kali ini. Bapak-bapak Campum, warahmatullahi pagi, tergabung dalam meeting virtual kali ini. Sepertinya dari BPS juga hadir ya, dari
BPJS, Pak BPS, Kota Bontang. Ya Pak Sri Sis Sugianto, Sri Sis Sugianto. Kesehatan yang hadir di sini dari mana lagi? Dan semua yang hadir di sini, kebetulan di ruangan ini Pak Prof ada beberapa yang hadir yang mewakili. Yang saya hormati juga Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Bontang yang hadir pada virtual kali ini, Bapak-Bapak Camat, Lurah, tergabung dalam ya dari BPJS, BPS itu. Meeting virtual kali ini sepertinya dari BPS juga hadir ya, dari BPJS. BPS itu. BPS. Badan Statistik Kota Bontang. Iya Pak Sri Sis Sugianto, Sri Sis Sugianto, serta hadirin tamu undangan yang beragama. Kita tidak henti-hentinya Tuhan Yang Maha Esa yang selalu memberikan rahmat, sehingga kita masih di tengah pandemi yang mudah-mudahan sekali lagi kita selalu diberikan perlindungan untuk terus bisa melaksanakan amanah yang diberikan kepada kita. Pangan dan aspek produksi pangan, faktor pola asuh, kesehatan lingkungan, dan kualitas pelayanan kesehatan. Masalah daya, agama, infrastruktur, kota, pengawasan obat dan makanan, keluarga berencana, serta perlindungan. Seluruh sektor gizi, pemerintah pusat dan menyusun rencana aksi pangan dan gizi ADPG Kota Bontang ini adalah tentang serta kegiatan guna memandu. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya atas nama pemerintah Kota Bontang mengimbau kepada seluruh unsur yang terkait agar berperan aktif mewujudkan ketahanan pangan dan gizi Kota Bontang. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Kepala Bapeda Provinsi Kalimantan Timur yang sudah bersedia bergabung bersama kami, tadi sudah memberikan arahan, dan juga nanti kepada Bapak Ibu narasumber yang akan bersama-sama nanti berdiskusi untuk rencana aksi daerah pangan dan gizi Kota Bontang, dan mudah-mudahan sebagaimana harapan kita semua nanti akan mendapatkan hasil atau rencana yang terbaik untuk pembangunan pangan Kota Bontang. Demikian yang saya dapat sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kiranya ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJS Wali Kota Bontang Insinyur Riza Indra Riyadi SI. Demikian. Baik, terima kasih kepada Ibu. Selanjutnya mengizinkan Bapak Ibu yang hadir di sini untuk menyampaikan
jak acara inti, yaitu pembukaan acara kita pada pagi hari ini. Acara berikutnya adalah kita dan bisa saja. Nanti ada beliau waktu dan tempat disilakan. Salam. Tolong dinyaringin ininya. Salam. Tolong dinyaringin ininya. Bisa nggak? Biar kelihatan kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Dalam sesi ini, sebelumnya yang kami hormati Bapak PJS Wali Kota Bontang, Ibu Serda, dan Bapak Kepala Bapeda Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Bapeda Kota Bontang, Bapak Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang, Bapak Ibu yang baiklah, untuk materi ini akan disampaikan oleh Ibu Sekda Kota Bontang. MT, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu moderator atas waktunya. Akan menyampaikan materi RADPK Kota Bontang tahun 2020-2021 kepada kita semua. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, baik, terima kasih menunggu. Yang kedua kali Saya mau keluar. Saya meninggalkan tempat. Silahkan sampean di Bontang. Ibu Sekda ya. Ya, siap. Terima kasih banyak Pak Prof atas waktunya tadi sudah bergabung bersama kami. Ya, Adinda, Iin, terima kasih banyak. Mudah-mudahan jalan semuanya. Salam dengan Kepala Bapeda. Masih Julkipli. Oh, sudah Bukan, berubah Pak ya. Amiruddin, Pak Amiruddin. Ya, Pak terima kasih. Amiruddin, Assalamualaikum. ini perhatian juga, Pak. Iya, terima kasih Pak Prof. Terima kasih. Pak Kabar jarang ke sana. Udah, saya kemarin ke sana, cuman dia lagi asik merokok. Udah malas saya masuk. Gimana? Baru sebulan juga dia. Oh, baru sebulan nggak, Pak? Ya, kemarin pelantikan digeser kan? Dari mana sebelumnya? Perpus. Yang pergeseran aja dia. Sudah? Merokoknya jadi. Sudah? Ya, baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin kita langsung saja kepada materi yang sudah ada di hadapan kita, rencana aksi daerah pangan dan gizi Kota Bontang tahun 2021 dalam pembangunan pangan dan gizi Kota Bontang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Bapeda Provinsi Kalimantan Timur, Pak Prof. Aswin, seperti apa kondisi pangan Kaltim ya. Nah, pada kesempatan ini kita di pemerintah Kota Bontang tentu juga ini karena merupakan sosialisasi daripada rencana aksi. Sebelumnya mungkin saya juga ingin menyampaikan bahwa Kota Bontang ini sudah punya perwali tentang RAD atau Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi tahun 2021 nomor 20 tahun 2020. Jadi rekan-rekan sekalian, kita sudah punya
perwalinya. Nah, untuk itu pada kesempatan ini kita akan melakukan sosialisasi bersama-sama tentang perwali ini, sehingga dari peran kita masing-masing di OPD tahu persis apa yang menjadi program kita, apa yang menjadi support kita buat rencana aksi daerah pangan dan gizi. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Profesor Aswin bahwa kita itu tadi misalnya di rencana aksi pertama di pilar 1 perbaikan gizi masyarakat itu misalnya dinas apa-apa saja yang harus terlibat, perlu melakukan promosi, misalnya ini dari dinas kesehatan, kemudian terkait dengan masalah gizi, pemberian gizi dan sebagainya. Kemudian itu juga perlu ada koneksitas, mungkin keterkaitan dengan SDGs kita, dan sebagainya. Baik, mungkin kita kembali ke depan sebagai informasi kondisi umum pangan dan Kaltim, khususnya konsumsi kalori per kapita per hari Kota Bontang tahun 2018. Nah, ini rekan-rekan sekalian, informasi yang ada di depan kita sama-sama kita bisa lihat bahwa ada 9 jenis bahan makanan dengan standar konsumsi energi dalam kilokalori per hari, serta realisasi kita seperti apa. Nah, ini kita lihat padi-padian, standar konsumsinya itu sekitar 1075 kilokalori per hari. Nah, realisasinya kita itu di atas, alhamdulillah cukup artinya memenuhi standar, lebih dari standar konsumsi. Nah, ini umbi-umbian yang kita masih kurang. Dari standar konsumsi 129, realisasi konsumsinya hanya 41 kilokalori per hari. Kemudian pangan hewani, nah ini cukup tinggi realisasinya, bagus Kota Bontang. Mungkin ini lebih ke ikan. Nah, karena ikan kita di sini banyak sekali. Kemudian minyak dan lemak, ini juga cukup bagus di atas standar konsumsi realisasinya. Dari 215, standarnya kita 234. Kemudian, buah atau biji berlemak ini yang masih rendah sekali kalau saya bilang. Standarnya 64,5 kilokalori per hari, ini hanya 10. Nah, ini juga menjadi tugas penting bagi teman-teman dinas kesehatan. Bagaimana kita bisa meningkatkan pangan untuk buah atau biji berlemak. Ini buah ini mungkin seperti kacang-kacangan ya. Kacang-kacangan, kemudian apalagi yang biji berlemak, menurut saya sih kacang-kacangan. Kelapa, kenari. Nah, ini ada juga kacang-kacangan. Oh, berarti beda ini biji berlemak dengan kacang-kacangan. Nah, kacang-kacangan di sini juga masih rendah, walaupun sekitar 50% saja lah. Tapi kalau yang buah atau biji berlemak ini yang rendah sekali tadi. Kemudian gula juga saya pikir ini ya kalau untuk realisasi konsumsinya tidak apa-apa lah 83, supaya jangan pada diabetes nanti kalau memenuhi standar konsumsi energi. Tersinggung Bu Nur Hidayah. Baik, kemudian sayur dan buah-buahan. Nah, ini ya walaupun belum sesuai standar, tapi realisasinya itu mungkin sudah 90% ya. 114 kilokalori per hari. Nah, jadi rata-rata dan lain-lain. Nah, lain-lain ini apa nih Mbak? Nanti mungkin bisa dijelaskan, tapi insya Allah lain-lain ini juga walaupun tidak sesuai standar, tapi cukup tinggi juga 44 kilokalori per hari. Jadi total daripada standar konsumsi 2.150 itu realisasi kita sekitar 2.000 kalori, artinya sudah cukup mendekati standar walaupun tidak 100%. Itu kalau saya lihat cukup bagus. Lanjut. Oh iya,
Mungkin tadi juga disampaikan perkembangan balita ya. Mungkin kalau Kota Bontang itu perkembangan balita kurus dan sangat kurus itu persentasinya ya sekitar 5,14% ya, 5,14%. Yang paling artinya tapi masih bagus lah, masih di bawah provinsi. Provinsi itu 7,57%. Yang bagus di sini PPU itu hanya 2, itu masuk ya. Saya di Bapelitbang. Oke, sebentar ya, ke sini aja. Oke, ya, baik, mohon maaf. Kemudian kalau prevalensi starting pada usia 0 sampai 9 bulan itu Kota Bontang 26,62%. Artinya juga masih di bawah rata provinsi Kaltim ya. Baik, kalau untuk permasalahan pangan dan gizi saya pikir tadi sama apa yang disampaikan oleh Pak Prof. Aswin. Ada 6 poin tadi, misalnya belum optimalnya produksi komoditi pangan, konsumsi energi masyarakat belum sesuai anjuran angka kecukupan gizi. Ini tadi rasanya sudah disampaikan oleh Pak Prof. Aswin ya, baik. Jadi saya tidak perlu mengulang lagi. Kemudian dasar penyusunan RADPG. Lanjut. Nah, ini rekan-rekan sekalian, tadi saya juga di dalam menyampaikan sambutan PJS Wali Kota bahwa Undang-Undang 18 tahun 2012 tentang pangan ini diamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menyusun rencana aksi pangan dan gizi setiap 5 tahun. Nah, ini yang menjadi landasan kita semua karena ini tercantum dalam undang-undang, itu menjadi kewajiban kita. Sampai ada Perpres 83 tahun 2012 tentang kebijakan strategis pangan dan gizi. Kenapa pangan dan gizi ini menjadi satu stressing yang menjadi perhatian atau harus kita laksanakan, karena ini menyangkut aspek tumbuh kembangnya manusia yang akan menjadi motor kedepannya bagi pembangunan bangsa. Jadi bagaimana kita akan bisa membangun dengan baik kalau dari sisi fisiknya juga mungkin kurang maksimal. Tapi dengan adanya aksi-aksi seperti ini, dengan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kondisi, tentu ini menjadi harapan ke depan kita, di samping mungkin tidak hanya fisik tapi juga mental, intelektual dan sebagainya. Kemudian di sini juga ada keputusan Menteri BPN Bappenas tentang rencana aksi pangan dan gizi. Nah, ini yang menjadi dasar kita. Jadi saya mohon kita semua yang terkait ini memahami bagaimana rencana aksi daerah pangan dan gizi Kota Bontang ini penting untuk kita melaksanakan. Lanjut. Nah, kalau ini tadi sepertinya sama sudah disampaikan juga ya oleh Pak Prof. Aswin ya, mungkin kita lanjut saja. Nah, yang selanjutnya adalah, nah ini tadi di dalam sambutan yang saya sampaikan, sambutan dari Pak PJS Wali Kota, rencana aksi daerah pangan dan gizi yang dilaksanakan dengan pendekatan multisektor dan melibatkan pemangku kepentingan itu ada tadi disampaikan juga oleh Pak Prof. Aswin, ada 5 pilar. Nah, tentunya tadi disampaikan, sekali lagi saya kembali menyampaikan, misalnya di pilar 1 itu adalah perbaikan gizi masyarakat. Siapa-siapa saja atau dinas-dinas mana saja yang terlibat erat, yang terkait erat dengan pilar 1 ini, yaitu perbaikan gizi masyarakat. Di situ ada dinas kesehatan yang berperan, mungkin tadi yang disampaikan Pak Profesor Aswin, perlu melakukan promosi kesehatan, kemudian masalah gizi dan sebagainya.
kemudian pemberian makan sehat dan sebagainya. Yang mungkin ini teman-teman di dinas kesehatan ya yang sudah, saya yakin sudah melaksanakan tugas itu, tapi mungkin kita belum terkoordinasi dengan baik, terkoordinir dengan baik, sehingga ini perlu menjadi satu dokumen ya sebenarnya, sehingga apa yang menjadi rencana aksi kita itu betul-betul sudah real, tidak hanya berupa rencana aksi atau hanya satu dokumen saja, tapi sudah ada sebenarnya realisasinya kita lakukan dari tahun ke tahun gitu ya Bu, budaya ya. Iya. Tentang informasi tentang penduduknya, duduk mungkin yang lahir perempuan, laki dan sebagainya. Kemudian DPPKB, Dinas Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana, seperti apa di lapangannya, bagaimana menekan kelahiran, bagaimana seperti itulah yang menjadi tupoksinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Kemudian distrik, bagaimana meningkatkan kualitas SDM melalui program kegiatan pendidikannya dari usia dini sampai perguruan tinggi. Tapi yang jelas kita punya kewenangan sampai di tingkat SMP ya. Nah ini pemberdayaan masyarakat seperti apa melayani atau perhatikan masyarakat yang masih perlu diberikan perhatian, entah itu penyakit sosial, entah itu juga kerawanan sosial, kemudian yang memerlukan perlindungan, yang memerlukan bantuan. Nah itu yang menjadi tugas kita semua. Kemudian ada pilar 2, itu peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam. Di situ ada DKP 3, DKUKMP, kemudian Kabak Ekonomi di pilar ketiga, mutu dan keamanan pangan. Nah ini juga keterlibatan Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Kesehatan ini yang luar biasa. Pekerjaannya bukan mudah dan bukan murah juga. Saya sangat tahu, saya sangat paham. Tapi di tengah keterbatasan kita upayakan untuk ini semua kita bisa maksimal kerjanya. Mudah-mudahan ini semua jadi amal ibadah, jadi janganlah kita terlalu kerja untuk melihat uangnya saja, tapi bagaimana kita bekerja itu dengan keikhlasan, dengan semampu kita semaksimal mungkin dengan kondisi apapun. Tapi saya yakin teman-teman semua di pemerintah Kota Bonang ini kerjanya sudah luar biasa dan saya sangat merasakan sekali di sini yang apa-apa sedikit itu dengan koordinasinya yang luar biasa. Kadang-kadang saya yang tidak bisa memenuhi, tapi saya yakinlah kita semua dengan kerjasama yang baik, apa yang menjadi amanah yang harus kita kerjakan itu bisa kita laksanakan. Kemudian di pilar keempat itu ada perilaku hidup bersih dan sehat. Nah ini juga bagaimana kita mempunyai rencana untuk masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini kita harus taat terhadap ketentuan-ketentuan, misalnya bagaimana kita harus menjalankan protokol kesehatan. Kita sudah punya Perwali nomor 21 tahun 2020, bagaimana kita menegakkan disiplin protokol kesehatan agar main-main ada korbannya. Sudah kita lihat di lingkungan kita seperti apa ketika ini terjadi di sekitar kita. Mudah-mudahan kita selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dihindarkan dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Kalau saya anggap ini sangat berbahaya, makanya kenapa gencar sekali pemerintah untuk merealisasikan daripada Perwali 21 tahun 2020 itu. Kemudian ini ada pilar terakhir yaitu koordinasi pangan dan gizi.
Bapelitbang, DKP 3, Dinkes dan Distrik. Nah, ini bagaimana program-program ini bisa kita buat dan kita eksekusi di dalam implementasinya, sehingga betul-betul bisa menjadikan Bontang ini betul-betul punya memenuhi standar pangan dan gizi. Tentu tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Lanjut, tadi juga sudah disampaikan ada indikator utama RADPG tadi oleh Pak Prof. Aswin. Nah, saat ini kita punya indikator dan sasaran pangan Kota Bontang tahun 2020 sampai 2021. Ada 14 indikator yang menjadi ukuran yang harus kita realisasikan dari target-target yang ada dari tahun ke tahun, sehingga kita bisa melihat seperti apa status awal. Kita mulai di tahun 2016 ya, Bu Anu ya. Nah, status awalnya di 2016. Kemudian di 2017 itu ada target dan ada realisasi, begitu juga di 2018. Ada target dan realisasi, di 2019 juga ada target dan realisasi. Di 2020 juga ada target yang belum ada realisasinya. Nah, demikian juga di 2021 kita punya target dan insya Allah juga nanti mudah-mudahan realisasinya minimal sama dengan targetnya. Nah, di sini mungkin kita tidak semua saya akan bacakan, tapi ada indikator atau beberapa indikator mungkin yang paling penting yang menjadi perhatian kita, walaupun semuanya ini penting, namanya indikator variabel yang misalnya saja di sini presentasi kesediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan, dan sehingga mungkin saat itu bisa tahu nih, mungkin seperti itu ya maksudnya ya Bu ya, seperti apa sih informasi pasokan pangan kita, harga pangan kita dan aksesnya seperti apa. Oh, ini mungkin untuk pengusaha juga ya, banyak di sini ya yang memerlukan informasi ini, bagaimana informasi ini tersedia, artinya dari status awal 90%, target 2017 90%, realisasinya 91,67%. Nah, ini cukup bagus, semuanya bisa terrealisasi lebih daripada targetnya. Mudah-mudahan juga saya yakin di 2020-2021 dengan kemajuan teknologi informasi yang kita bisa dapatkan dari mana saja dan kapan saja, ini bisa mendukung indikator di poin 1 ini. Kemudian poin 2, presentasi ketersediaan pangan utama, ini juga presentasinya dari status awal, target dan realisasinya itu cukup bagus dari tahun ke tahun. Kemudian skor pola pangan juga seperti itu. Dan secara umum saya lihat, cuma saya nggak tahu nih adakah yang rendah dari target ataupun realisasi. Sepertinya tahun dalam
itu 16.000 ya, 16.000 ton status awalnya, kemudian 1.047 targetnya, kemudian realisasinya itu bagus. Saya pikir memang ada agak turun, naik juga, naik ya. Yang turun itu nomor 6, nah ton. Nah ini coba teman-teman bidang perikanan budidaya, nanti di sini mungkin bergabung ini ya. Seperti apa ini status awal 100, kemudian 100. Ya mungkin tidak 100%, tapi tentunya realisasinya lebih rendah dari target. Kemudian 2018 juga targetnya 108, realisasinya 90. Kemudian di 2019 ini cukup signifikan nih, target 112, tapi realisasinya hanya 68,21%. Nah, kemudian di 2020 dan 2021 itu belum terrealisasi. Mungkin ini nanti akan ada penjelasan kenapa seperti ini, mungkin banyak faktor, tapi yang jelas untuk seingat saya untuk pencatatan perikanan atau data perikanan itu sekarang kan sudah ditangani oleh provinsi. Nah, inilah menjadi salah satu yang menjadi kesulitan kita, yang menjadi kendala kita ketika kita ingin mendapatkan data, ternyata itu sudah bukan menjadi kewenangan kita lagi. Nah, ini yang juga mungkin perlu koordinasi, perlu komunikasi lebih lanjut, karena kewenangannya sudah di provinsi. Termasuklah dulu pengawasan ya Bu Nur Hidayah ya. Sejak itu kita memang agak susah untuk mendapatkan data-data ini. Tapi saya pikir kita tidak boleh kendor ini terhadap walaupun menjadi tupoksinya kewenangannya provinsi, tapi kita harus tetap bisa mendapatkan data itu. Dan yang menjadi pemikiran kita semua kan, kalau kita tidak punya database, kewenangan kita sudah tidak ada, kira-kira provinsi itu ingin bisa mendapatkan data dari mana kalau tidak dari kabupaten kota. Nah, oleh karena itu mungkin nanti Pak PLT Kepala Jasa Tangan perlu koordinasi lebih lanjut ini untuk mendapatkan data-data itu ketika kewenangan kita tidak ada. Itu seperti apa langkah-langkah yang harus dilakukan sehingga data ini tetap tersedia khususnya untuk memenuhi indikator dan sasaran pangan Kota Bontang. Nah, kemudian yang lain-lain lagi apa tuh kira-kira? Nomor 12 apa? Konsumsi ikan. Berapa? 19. Poin berapa? Poin 2. Oh, ini konsumsi ikan. Iya, konsumsi ikan. Ini saya pikir kan sudah ada rumusnya ya. Kira-kira seperti apa rumusnya? Yang penting kalau kita ikuti rumusnya, database-nya betul, cara mendapatkan datanya betul, insya Allah itu bisa kita dapatkan lah ya data yang sesuai dengan mungkin target provinsi, target nasional. Nah ini seingat saya dulu kayaknya kita tuh lebih daripada target nasional ya. Tapi mungkin saya pikir kita perlu koreksi data-data lebih bagus lagi sehingga ini betul-betul real gitu loh, datanya tidak hanya data sekedar data, tapi semua data ini kan harus kita bisa bertanggungjawabkan. Saya pikir mungkin nanti dibahas aja teman-teman yang terkait, kira-kira misalnya nih konsumsi daging ruminansia seperti apa, dari status awal status awal, target dan realisasi ini seperti apa. Nah, itu juga semua yang terkait nanti mungkin mungkin sudah ada timnya ya, tinggal bagaimana ketika data ini harus kita sajikan, kita sama-sama membahasnya, sama-sama bertanggung jawab untuk bisa menyajikan ini sehingga data ini betul-betul valid
menjadi indikator dan tataran pangan Kota Bontang. Kemudian lanjut apa lagi nih? Nah, indikator dan sasaran perbaikan gizi Kota Bontang. Itu ada 4 indikator di sana, ada presentasi prevalensi balita stunting, persentase prevalensi gizi kurus, presentasi prevalensi balita gizi kurang, dan prevalensi berat badan lebih dan obesitas pada penduduk usia lebih dari 18 tahun dalam persentase. Nah, ini juga kita lihat dari status awal, target realisasi dari tahun ke tahun, dari tahun 2016 sampai 2019 ini sesuai RPJMD kan? Sesuai RPJMD. Iya. Status awalnya 21,80%, targetnya kurang dari 20, realisasinya bagus, 34,4. Artinya tadi saya lihat juga, kalau seingat saya tahun lalu kalau tidak salah stunting kita itu cukup tinggi ya. Nah, saya lihat hari ini presentasinya sudah menurun, stuntingnya sudah menjadi nomor 2 ya setelah di 9 provinsi Kaltim, alhamdulillah. Kenapa? Nomor 4. Oh, nomor 4. Ya, alhamdulillah yang jelas ada perubahan ke arah yang lebih bagus, artinya persentase stunting kita semakin menurun dari tahun ke tahun. Kemudian di tahun 2018 juga seperti itu, di 2019 juga seperti itu, semakin turun. Target 21, target 20, realisasinya harusnya 20 di bawah kurang dari 20 ya semuanya, tapi artinya bagus ini 2019 ini naik, artinya masih 2021 ini dengan ada program kegiatan rencana yang kita susun bisa menurunkan angka stunting kita. Kemudian persentase prevalensi gizi kurus ini satu tahunnya 0,6, targetnya 9,5%. Realisasinya 9 itu gimana bacanya itu? Bagus ya. Artinya ketika targetnya 9,5, realisasinya 8,2, artinya semakin menurun juga ya. Ya, lebih baik. Lebih baik artinya ketika angkanya semakin menurun, mendekati 0,6, itu semakin bagus. Ini 8,2 realisasinya, 5,4 realisasinya, bagus, artinya dari tataran dari 9, kemudian 8 menjadi 5, mudah-mudahan di tahun ini menjadi 3, tahun depan menjadi 1 gitu ya, sampai menjadi 0,6 gitu ya Ibu ya dari Dinas Kesehatan. Baik, kemudian presentasi prevalensi balita gizi kurang. Ya. Atau ya turun lagi lah, yang jelas di situ kan kemudian ini prevalensi berat usia lebih dari 18 tahun. Ini targetnya kurang dari 10%, dan saatnya 3%, 0%. Nah, ini juga agak naik nih realisasinya, yang menjadi catatan kita ya. Kenapa kok bisa menjadi evaluasi kita lah, tidak sesuai dengan target kita.
Baik. Ada lagi? Ini ada 10 langkah teknis penyusunan RADPG. Kita sudah di langkah mana ini? Oh, nah betul. Ini karena kan ini akan dilakukan setiap tahun ya. Oh, sesuai dengan RPJMD, betul. Artinya nanti di 2021 sampai 2024. Nah, iya Pak Dr. Litbang. Artinya ini ada langkah-langkah yang harus kita lakukan, harus kita laksanakan tahapannya dari penetapan tim pengarah dan tim teknis sampai ke sosialisasi RADPG. Nah, ini hari ini adalah sosialisasi dari rencana aksi daerah pangan dan gizi yang nanti mungkin ada pemateri lagi ya selain ini ya. Sudah habis. Nah, yang jelas ini rencana aksi daerah kita yang kita semua harus pahami, terutama pada teman-teman yang langsung terkait tadi dengan rencana aksi yang 1 sampai 5 ya, sampai 5 tadi. Apa-apa yang menjadi peran kita di sana. Nah, ini yang jelas seingat saya itu kesehatan, pendidikan, dinas ketahanan pangan. Nah, ini itu yang seingat saya, yang selalu ada di dalam ini saya, benak saya. Oh ya Bapak Litbang. Nah, cuman yang lain-lain ini mungkin sebagai ini ya peran aktif juga, tapi yang paling paling inti itu adalah bagaimana kita bisa menjanjikan data itu dari segi pendidikan, teman-teman berada. Nah, ini rekomendasi Pak hampir. Ada 4 rekomendasi kita tindak lanjuti. Di sini ada target indikator pangan dan gizi RADPG. Nah, ini rekomendasinya pertama, OPD wajib menyusun target indikator kegiatan rencana aksi daerah pangan dan gizi disesuaikan dengan Renstra dan RDJR. Nah, ini teman-teman OPD yang terkait tolong untuk bisa menyusun target indikatornya. Kemudian yang poin 2, OPD wajib merealisasikan dan menyusun anggaran untuk mencapai target tersebut. Kemudian yang ketiga, tim RAPDG akan melaksanakan evaluasi pada tahun 2020 dan 2021. Nah, kita nanti mungkin akan melaksanakan kembali rapat seperti ini untuk melihat seperti apa angka-angka yang sudah kita dapat dari data-data yang kita kumpul, yang kita olah, sehingga kita betul-betul tahu status pangan dan gizi kita seperti apa. Tahun 2021 akan menyusun RAPG Kota Bontang tahun 2021 sampai 2026 sesuai dengan RPJMD Kota Bontang. Nah, saya harapkan kepada kita semua, tolong teman-teman di dalam mendapatkan data, dalam menyusun data, dalam mengolah data itu betul-betul validasinya itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena ini kan menyangkut status. Ini bukan status yang main-main, apalagi ke depan yang namanya masalah pangan, energi, air itu menjadi hal yang mahal buat kita semua. Jadi ketika kita tahu seperti apa kondisi kita, pangan kita, SDM kita bisa membuat rencana yang untuk kedepannya seperti apa, untuk mengantisipasi semua kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, baik itu untuk pembangunan secara fisik, kemudian pembangunan intelektual, pembangunan spiritual, kita itu semuanya sangat terkait. Nanti seperti apa teman-teman misalnya di dinas kesehatan lakukan promosi supaya kita semua bisa menjadi manusia yang secara fisik bisa tumbuh dengan baik.
Tentu juga tidak kalah dengan mental dan spiritualnya. Dan ini sangat terkait dengan mental juga ya, pembangunan fisik kita ini termasuk gizi yang harus kita kita konsumsi dan sebagainya. Bukan gizi makanan yang kita konsumsi seperti apa gizinya, sehingga itu bisa mendukung pembangunan fisik dan mental kita. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman. Silakan saja berdiskusi. Saya juga mohon maaf ini karena ada kegiatan yang lain juga yang saya harus kebetulan nih ada yang nunggu, tapi saya insya Allah nantilah kalau selesai di luar nanti saya akan masuk lagi. Silakan saja kalau ada teman-teman yang ingin berdiskusi, yang ingin didiskusikan dari dinas kesehatan, misalnya dengan angka-angka yang tadi disajikan, mungkin ada koreksi, ada respon yang seperti apa, sehingga kita ke depan bisa lebih bagus lagi data-data yang menjadi harapan kita. Mungkin itu, dan jajaran yang sudah memfasilitasi kita untuk kegiatan RAD-PD kita pada waktu. Demikian, mohon maaf kalau yang kurang berkenan. Dari Taufiq Walhidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang menyampaikan dari Ruangan Prabowo. Kita sama-sama. Baiklah, pada saat selanjutnya kita akan melakukan diskusi. Kalau ada bapak ibu yang akan ditanyakan, kami persilakan. Sebelumnya RAD-PD ini kita sudah punya Perwali RAD-PD Kota Bintang tahun 2020 sampai 2021. Kenapa? Nanti kalau ada yang bertanya 2020 sampai 2021, saya bertanya Perwali itu disusun mengikuti RPJMD mulai dari tahun 2016 sampai 2021. Oh ya, baiklah, sebelum kita diskusi, kami Bapak Kepala Litbang akan menyampaikan Ini di lingkungan kita aja ya. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati, yang hadir di ruangan ini, pejabat pelaksana tugas ya, PLT, Dinas, Kepala Dinas, Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan ya sekarang. Lupa nih Pak Amran. Saya orang pertanian, saya utamakan pertanian. Kemudian ini ada Kabid Peternakan, kemudian ada Kabid Sosial dan seluruh peserta yang hadir melalui virtual pada pada siang ini. Saya kira sudah jelas tadi apa yang disampaikan oleh Kepala Bupati Provinsi. Terkait yang menjadi landasan kita untuk membuat daerah pangan dan gizi. Oleh karena itu,
Sudah lewat masa kritisnya. Ya, Tinggal syukurlah. pemulihan. Makasih, syukur. Maaf ya Bu, selama era DPG dikejar-kejar. Iyalah, nggak apa-apa. Yang penting kita udah selesai. Masanya Pak Hakim, Mbak ya. Kami targetnya kalau sosialisasi para pandemi Ya, sampai. kendala di asistensi kemarin itu. Nonton mereka Berarti baru 2 ya? Baru 2 daerah ya selesai ya? Betul, kapan aja belum Pak? Iya. Masa? Iya. Hebat teman-teman kita nih. Kita tanpa angka. Mereka bilang Bu, ketinggalan. Ya kan Ya, nanti didefinitifkan. Insya Allah. Jadi ya Pak Amir ya. Weh. Dikasih janda bolong ya oke, tambah. 15 juta selembar. 15 juta Itu selembar. bukannya tanaman hutan. Hutan. Iya kan ini jenis keladian itu. mau hutan jagung kan? Mau. Dua aja. Taruh Dua di, biji. taruh di kamar. Dua biji. Kalau bagusnya bagus sama ayam. Untung aja hibah tuh bisa ya yang sekolah pusing. Nyamannya Le makan. Enggak Pak. Gimana dia? Udah di sini. Biar yang ente kan foto juga. Iya. Kalau aku lagi nggak pusing, kerjain. Terus suruh ya ke sini. Minum lagi.
Udah ada kan? Udah ada. Udah ada. Lu kok pada nggak ada orangnya? Nggak ada orang. Saya tinggal. Sudah pada pergi meninggalkan ruangan kini. Ya, tutup saya. Lu orang sana itu ibu itu ngapain? Masih duduk di sini. Aduh. Tapi kok enggak anu? Kalau belum yang tadi mau ke dalam. Undangannya Tony. Besok ya. Apa? Tony siapa? Tony Foresta. Tony FKPM. Ahmad. Ah. Jangan. Kapurung. Oh, kapurungnya yang Bu itu. Ada mobil cuma 20 kan. Kapurung. Siang katanya Bu Ipanaros. Apa? Dia jualan ini pencantol. Oh, maksudnya dia mau sini. Iya, dia jual. Nggak tahu punya siapa dia jual. Mati Habibie. Apa? Gratis. Apa dia jadi belanja, Mak? Iya, Ahmad katanya mau belanja. Berapa itu? Dia belanja itu yang tiap bulannya diambil parfum itu sudah belanjanya. Makanya kan, Apa dong? ya kan? Pak. Tadi sama air itu. Oh, main. Ya Mbak. Yuk. Waalaikumsalam. Itu bawa apa terus terus? Buat jalan. Untung nggak pakai sandal sepatu tinggi. Untuk sepatu lepek. Oh, masih. Bisa ya hidup nggak makan nasi. Maaf ya, aku nggak bisa ikuti. Aduh. Orang gini. Begini nggak makan nasi, mau tuh jengkok ada. Mana ada? Ini belum sembuh. Mana ada orang nggak makan? Mbak Win? Oh, Win tuh nggak makan nasi. Ah, itu nggak bisa. Dia diet karbo. You know diet karbo. Seperti maaf ya, ini air minum tuh tadi. Iya. Aku tuh diet terus. Tapi makan nasi. Kamu makan segentong tapi rokokmu kuat, jadi diracuni lagi dengan rokokmu itu. Begini, ada orang gendut rokok nggak kurus. Aduh, bingung ini harus berikannya sini. Ada. Lambat. Kayaknya Pak Arifin 01, dia nggak jual. Hanya 5 Mbak. Pak Arifin gaya, dia nggak pernah jualan ikan sudah dia, nggak tahu kenapa. Nggak pernah di laut sudah. Iya, kayak ada corona aja di laut. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Kasih kah? Dan satu aja ya. Kasih. Otak guys. Ini bagian kenyang. Ya Allah. Belum selesai. Apa? Mbak, ini udah selesai nggak sih nih? Udah. Kok pada nggak ada di meja masing-masing? Oh ya udah. Live dulu nah. Live meeting. Mana? Live meeting. Oh, live meeting. Aku bilang kok. Iya, makan aja Mbak. Makan. Aku ambil. Sudah habis saya tahu.